pria tak dikenal nyaris menjadi bulan-bulanan para pelajar di depan sebuah sekolah swasta di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keduanya diduga akan menculik seorang siswi saat jam pulang. Pada hari sebelumnya, kedua pelaku datang ke sekolah untuk menjemput dua siswi kerabat mereka. Saat jam pulang, mereka melihat korban kemudian menawari sejumlah uang dan pulsa. Pada saat itu, korban menolak dan berlari meninggalkan lokasi. Namun pada hari berikutnya, pelaku kembali datang melakukan hal serupa, bahkan mengajak korban masuk ke dalam mobil. Dari hasil pemeriksaan polisi, dugaan penculikan itu hanyalah kesalahpahaman. Salah satu pelaku juga diketahui memiliki gangguan kejiwaan. Meski adanya bukti surat keterangan medis gangguan kejiwaan terduga pelaku WK, namun polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap kebenaran kejadian tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dibantu warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi mata, awalnya mobil akan diparkirkan. Namun diduga karena salah injak pedal gas, tiba-tiba mobil meluncur ke depan dan tercebur ke kali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil berhasil dievakuasi dari aliran kali dan dibawa ke Satelaka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Enam buah pipa baja sepanjang 12 meter terjatuh dari atas truk pelabuhan dan menimpa 4 buah kios di Pasar Cipluk, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Pipa baja jatuh setelah rantai yang mengikatnya di truk kontainer terputus. 4 buah kios hancur tertimpa pipa, sementara 5 orang pemilik dan penjaga kios mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan kios. Usai peristiwa, sopir truk kontainer dibawa petugas ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kelima korban dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Sofyan, iNews melaporkan. Lari itu. Pemuda diduga gelandangan ini mencoba kabur saat akan diamankan petugas Satpol Pamong Praja di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta. Janterin. Upaya petugas menenangkan pemuda tersebut justru direspon dengan perlawanan. Enggak. Balik, Pak. Petugas akhirnya menggendong paksa pemuda itu karena terus meronta. Sementara aksi langkah 1000 dilakukan gelandangan lainnya. Namun usaha mereka sia-sia karena tidak bisa lolos dari cengkraman petugas. Pada razia kali ini, petugas mengamankan 9 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Usai didata, mereka selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dibina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di area parkir kampus IPB Bogor, Jawa Barat diamuk massa. Aksi pencurian pelaku terekam kamera pengawas. Polisi tangkap pelaku spesialis pencurian bermotor di kawasan kampus IPB Bogor, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, pelaku sempat dihakimi oleh massa. Pelaku ditangkap usai aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku di hadapan petugas kepolisian mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku motor curian yang sempat dibawa ke bengkel untuk mengganti kunci kontak serta plat nomor. Meski sempat mengaku baru pertama kali melakukan pencurian, polisi tetap memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Kericuan mewarnai pelaksanaan ospek mahasiswa baru PKKMB 2025 Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Jawa Timur. Sementara penutupan sementara kebun binatang Bandung Zoo berakhir ricuh hingga terjadi baku hantam. Kericuan ini terjadi di gedung pertemuan Muhammad Nur, kampus Universitas Trunojoyo Madura, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ratusan mahasiswa tiba-tiba menyerbu ke depan menghampiri para panitia PKKMB Sakerah 2025. Tak ada petugas keamanan kampus yang bisa melerai, sehingga aksi protes para mahasiswa baru sempat tak terkendali. Diketahui total lebih dari 4.000 mahasiswa dari dalam gedung. Insiden diketahui berawal saat sekelompok mahasiswa baru awalnya memprotes kebijakan pihak panitia yang dinilai memberatkan. Namun karena protes dinilai tak memberikan kejelasan, aksi protes pun membesar setelah mahasiswa lainnya terprovokasi. Di tengah kericuhan, sebuah insiden terjadi saat seorang panitia tiba-tiba terjatuh di anak tangga gedung hingga dievakuasi dan menjalani perawatan di rumah sakit. Kericuan berhasil diredam setelah pihak rektorat kampus UTM turun tangan langsung. Usai mengedepankan musyawarah antara panitia dan mahasiswa untuk menemukan solusi bersama, pelaksanaan PKKMB Sakerah 2025 kembali bisa dijalankan dengan damai. Di Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Kericuan antar dua kelompok massa tak terhindarkan saat kelompok orang yang mengklaim dari Taman Safari Indonesia merangsak masuk ke dalam area kebun binatang Bandung. Situasi semakin memanas hingga terjadi baku hantam antar dua kelompok tersebut. Bahkan polisi kesulitan melerai kericuan itu. Keributan ini berawal dari kedatangan sekelompok orang yang memaksa masuk ke dalam area kebun binatang dan mengusir penjaga hingga karyawan kebun binatang. Hal itu membuat pihak keamanan dan manajemen Bandung Zoo melawan dan tidak terima. Sebelumnya terjadi konflik antara manajemen lama dan manajemen baru kebun binatang Bandung. Masing-masing pihak merasa berhak mengelola kebun binatang karena memiliki legalitas yang sah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan. Pemirsa, dalam 1 bulan 5 sepeda motor raib digasak pencuri di RW 5 Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pria pemirsa ditangkap warga karena kedapatan mencuri uang di dalam kotak amal di sebuah musola di Cakung. Kamera CCTV merekam aksi pelaku pencurian di RW 05 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dua pelaku sebelumnya mondar-mandir di sekitar lokasi untuk memantau situasi. Setelah itu, dalam hitungan detik, sepeda warga yang tengah terparkir dan dikunci ganda akhirnya raib. Aksi pencurian di kawasan ini kerap kali terjadi. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi sepi, mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Pada bulan Juli kemarin, sedikitnya 5 unit sepeda motor milik warga di RW 05 Kelurahan Kedaung Kaliangke yang raib digasak pencuri. Diparkir di depan rumah, terus saya istirahat ya. Motor kehilangan sebenarnya habis maghrib, cuma saya baru menyadarinya keesokan harinya, sekitar jam 5:30. Itu udah ada 2 kasus, tempo hari 6 bulan yang lalu itu ada. Nah kemarin baru buat kejadian 1 unit motor juga hilang. Jamnya persis di jam 18:10, sekitar segitulah. Sejumlah warga sudah melaporkan aksi pencurian tersebut ke pihak kepolisian setempat dan berharap polisi bergerak cepat untuk menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Aksi seorang pria saat tengah masuk ke dalam sebuah musola di Kampung Jembatan, Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Dengan santai, ia mulai beraksi mendekati kotak amal, lalu nekat menggasak uang amal senilai Rp750.000 dari 2 buah kotak amal di dalam musola. Berbekal hasil rekaman yang kemudian disebarkan melalui aplikasi percakapan, warga pun akhirnya berhasil menangkap pelaku yang langsung dibawa ke lokasi kejadian.
Pengurus musola bersama kepolisian pun langsung memanggil pihak keluarga pelaku. Diketahui pelaku nekat melancarkan aksinya lantaran desakan ekonomi untuk keluarganya. Ya memang dia itu istilahnya ngambil itu bukan dia pencuri, memang bukan pencuri spesialis kotak amal. Dia itu mencuri ada sebabnya. Setelah kita tanya katanya untuk bayar kontrakan, dan juga ada istrinya, anaknya juga ikut hadir. Pengurus lingkungan akhirnya memilih jalur mediasi dan melepaskan pelaku dengan surat perjanjian. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku judi dibekuk saat polisi gerebek arena judi di Kalibokor, Surabaya, Jawa Timur. Sementara Polda DIY menjadi sorotan warganet setelah menangkap 5 pemain judol yang rugikan bandar 50 juta rupiah. Tim Jogoboyo Polrestabes Surabaya dan unit reskrim Polsek Gubeng menggerebek arena judi remi di kawasan pemukiman padat penduduk Kalibokor, Surabaya, Jawa Timur. Sudah kami tangkap DB kartu. Pelaku judi berhamburan melarikan diri, bahkan nekat mencebur ke sungai. Meski berusaha kabur, 3 pelaku judi berhasil diciduk. Ketiga pelaku langsung digiring ke Mapolsek Gubeng, Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menyebut pelaku mengaku menggelar judi remi hanya iseng untuk mengisi waktu setelah menerima uang gajian sebagai pembuat batu nisan. Informasi adanya 303 di daerah Kalibokor. Selanjutnya Jogoboyo merapat ke sana bersama personal kita. Kemudian terjadi penangkapan. Di situ ada beberapa pelaku yang jatuh menyeburkan diri ke sungai. Setelah itu kita amankan, Bersama 3 pelaku yang terancam hukuman 5 tahun penjara ini, turut disita kartu remi dan uang tunai sebesar Rp300.000 sebagai barang bukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Lima anggota sindikat judi online ditangkap tim di Treskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima pelaku ini diduga karena merugikan situs judi online sebesar 50 juta rupiah. Polisi tangkap kelima pelaku di sebuah markas besar para pemain judi online di kawasan Bantul, Yogyakarta. Kelima pelaku yang ditangkap ini bukan bandar, namun pemain yang memanfaatkan algoritma situs judi online demi keuntungan pribadi. Aktivitas ilegal ini telah berlangsung sejak November 2024. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya komputer, uang tunai, kartu SIM baru, cetak mutasi rekening pelaku, serta handphone. Akibat perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijogo, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi perempuan ditemukan warga di dalam plastik di sebuah warung kosong di Pekalongan, Jawa Tengah. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi kedinginan. Warga desa Sijeruk, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, dikejutkan dengan penemuan bayi perempuan di sebuah warung kosong. Bayi malang itu ditemukan terbungkus plastik beralaskan karung tanpa pakaian dengan kondisi kedinginan. Polisi membawa bayi malang itu ke Puskesmas Seragi untuk mendapatkan penanganan medis. Diperkirakan bayi perempuan berusia 1 hari dengan berat badannya 3 kg dengan panjang 47 cm, kondisinya sehat. Atas temuan bayi itu, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi. Kami juga melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari pelaku dan orang tua dari bayi. Polisi masih menyelidiki dan mencari bukti rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan bayi. Kasus ini ditangani unit Reskrim Polsek Seragi, dibantu Satreskrim Polres Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Sebuah hotel di Surabaya digerebek polisi karena diduga menjadi lokasi tindak pidana perdagangan orang. Korbannya seorang anak perempuan yang masih berusia 16 tahun. Penggerebekan ini terjadi di sebuah hotel di Jalan Kayon, Surabaya, Jawa Timur. Penggerebekan dipicu laporan orang tua yang menduga anaknya berada di dalam hotel. Dari lokasi, petugas memeriksa sejumlah orang untuk diminta keterangan.
Satu pria berinisial AB ditetapkan sebagai tersangka, sementara korban adalah seorang anak perempuan berinisial D yang masih berusia 16 tahun. Polisi juga mengantongi barang bukti yang menguatkan peran AB sebagai muncikari. Motif pelaku di sini, pelaku menjalin hubungan dengan korban, ya, berpacaran dengan korban. Setelah berpacaran, sempat dilakukan persetubuhan. Setelah dilakukan persetubuhan, kemudian pelaku mencari keuntungan dengan cara menawarkan dan menawarkan korban tersebut untuk dilaksanakan atau dilakukan open booking. Akibat perbuatannya, AB dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak serta pasal tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah apartemen di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Api dari gudang di lantai 1 membuat para penghuni panik hingga berhamburan keluar gedung. Sejumlah penghuni apartemen panik berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Sementara api terus mengepul dari lantai 1 gedung apartemen Kartini di Sawah Besar, Jakarta. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam gudang. Karena tebalnya asap, petugas sempat kesulitan menemukan titik api. Api pun cepat membakar seisi ruangan yang dijadikan gudang itu. Api akhirnya padam setelah petugas naik menggunakan tangga. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Disekap di tempat penampungan tenaga kerja di Muara Baru, Jakarta Utara, 3 calon anak buah kapal nekat kabur dengan cara menceburkan diri ke Waduk Pluit. Ketiganya selamat setelah ditolong warga. Seorang calon anak buah kapal, Rian Hidayat, 20 tahun, diamankan warga usai kabur dari tempat penampungan tenaga kerja di kawasan Muara Baru Pluit, Cipenjaringan, Jakarta Utara. Ia kabur dengan menceburkan diri ke Waduk Pluit. Sebelumnya, warga mendengar teriakan minta tolong dari arah Waduk Pluit. Setelah diperiksa, ternyata teriakan berasal dari ketiga orang yang mengaku kabur dari tempat penampungan tenaga kerja yang tidak jauh dari wilayah ini. Mengetahui kejadian ini, 2 warga mendatangi tempat penampungan tapi malah diserang dengan senjata tajam. Akibatnya 2 orang warga menderita luka sabetan senjata tajam di jari tangan dan lengan. Sementara itu 2 calon ABK lainnya, Ricky Andrea, 20 tahun, dan Ahmad Syawaludin, 17 tahun, diamankan di kantor Kecamatan Penjaringan. Saya dari mes turun ke Waduk Pluit itu sekitar jam 11, datang ke rumah Bu RT sekitar jam 12:30. Berarti itu bertiga sama-sama nenggelemin badan ke Waduk Pluit terus jalan ya? Iya. Ketiga ABK mengaku tertarik menjadi ABK karena iming-iming gaji sebesar 6 juta rupiah per bulan. Namun bukannya bekerja, ketiganya malah disekap di kamar ukuran 3x3 selama 4 hari dan harus membayar pancingan sebesar 6 juta rupiah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Viral, sekelompok pemuda melakukan aksi pelemparan ke rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan. 4 pemuda kemudian ditangkap polisi. Lemparin rumahku batu, terlewat kau. Apa salahku, Kak? Video amatir warga merekam aksi pelemparan batu yang dilakukan sekelompok pemuda di Jalan Kandea, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah diunggah di media sosial, video ini pun viral. Polisi kemudian mendatangi lokasi dan menangkap 4 pemuda yang diduga pelaku pelemparan. Keempat pemuda langsung digeledah dan digiring ke Mapolsek Talo, Kota Makassar. Kemarin viral melakukan kegiatan yang sangat meresahkan warga di Kandea. Kebetulan kegiatan kemarin viral di Indonesia. Hingga kini para pelaku masih diperiksa polisi di Mapolsek Talo. Polisi masih mendalami motif mereka melakukan aksinya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil datangi Mabes Polri untuk jalani tes DNA. Hasil pemeriksaan DNA nantinya akan menjadi bukti dalam proses hukum yang sedang berjalan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Ada yang mau disampaikan Pak mungkin? Ridwan Kamil datang ke Mabes Polri pada Kamis sekitar pukul 9 pagi. Mantan Gubernur Jawa Barat ini dijadwalkan menjalani tes DNA terkait anak dari Lisa Mariana. Seperti diketahui, Lisa menuding anaknya yang berinisial CA merupakan darah daging Ridwan Kamil. Sementara RK membantah dan balik menuding Lisa telah mencemarkan nama baiknya. Tes DNA ini dijadwalkan pada pukul 10 diikuti Ridwan Kamil dan CA. Pelaksanaannya diawasi Bareskrim dan Komisi Perlindungan Anak untuk objektivitas dan transparansi hasil. Nantinya sampel air liur dan rambut diperiksa Puslabor Polri dan hasilnya akan menjadi bukti dalam proses hukum yang sedang berjalan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri membobol belasan kamar indekos, menggasak instalasi listrik hingga kloset kamar mandi di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara aksi pencuri besi penutup saluran air di Maros, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan menangkap seorang pelaku pencurian kamar kos yang sedang nongkrong di Jalan Pom 9, Ilir Barat 1, Palembang. Sebelumnya pelaku membobol rumah indekos di Jalan Timur, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1. Tak tanggung-tanggung, 18 pintu properti kamar kos ini dikuras oleh pelaku. Ia masuk setelah merusak kamar yang tak berpenghuni. Saat polisi menggeledah kediamannya, ditemukan sejumlah barang curian mulai dari spring bed, kloset duduk, AC, hingga pintu. Pelaku juga menggasak instalasi listrik hingga kamar mandi seperti kran dan shower. Akibat perbuatannya, pemilik kos merugi Rp250.800.000. Kos-kosan yang memang kosong, kos-kosan itu kosong, diambil sedikit demi sedikit, dan ada beberapa juga yang klosetnya AC, spring bed semua, dan ada beberapa pintu juga diambil karena memang kosong. Pada saat korban mengecek kosan tersebut sudah beberapa bagiannya sudah hilang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan Jatantras Polda Sumatera Selatan. Ia kini terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Kamera CCTV merekam seorang pengendara sepeda motor mencuri besi penutup selokan di depan pintu pagar sebuah kantor di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat memindahkan besi ke atas sepeda motor, kemudian tancap gas. Sebelumnya, pelaku diduga sudah memantau situasi dan beraksi saat kondisi sudah sepi. Akibat pencurian itu, lubang selokan kini menganga tanpa penutup hingga membahayakan bagi pengguna jalan lain yang melintas. Diambil orang itu ternyata penutup got. Kan tadi awal pertamanya memberitahu oleh Bapak Budingket dari Polsek Mandai, kabel atau perkiraan saya itu kabel atau pipa PDAM. Awalnya. Kasus pencurian ini belum dilaporkan ke polisi. Meski demikian, pihak RT mengimbau warga untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika melihat aksi serupa. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang remaja di Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan oleh kawanan begal. Sementara viral, seorang sopir pick-up ditikam sopir mobil di Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Detik-detik seorang remaja pengendara sepeda motor jadi korban pembacokan oleh pelaku begal di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Korban langsung terjatuh, kemudian motornya digasak para pelaku. Sebelumnya, para pelaku bersenjata tajam telah membuntuti korban, bahkan memepet korbannya saat melintas di jalan sempit. Usai alami luka bacok, korban teriak minta tolong hingga sejumlah warga berdatangan dan membawanya ke rumah sakit. Korban mengaku tak menyangka jika dirinya bisa jadi sasaran aksi begal.
dipepet, di parangnya ya dibacok lah ya. Dia kena juga kakinya kena darah, tangannya kan kakinya. Tapi kena lah, ada darah lah. Aku pas keluar gitu terus kena. Kini polisi memburu kawanan pelaku begal yang diduga telah melakukan aksi serupa dengan menyasar pemotor yang melintas di jalan sepi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab melaporkan. Dalam video rekaman kamera pengawas, sopir mobil mengadang mobil pick-up di belakangnya. Tidak berapa lama, sopir pick-up muncul meminta pertolongan sambil memegangi perutnya. Diduga korban ditikam sopir mobil yang kabur usai melakukan aksinya. Dibantu warga sekitar, korban dievakuasi ke rumah sakit. Polisi kini mengumpulkan bukti-bukti untuk menyelidiki kasus ini serta terlihat jelas motif di balik penyerangan sopir pickup tersebut. Dari Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, iNews melaporkan. Polres Kuantan Singgingi menggerebek aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau. 3 orang pelaku ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Polisi menggerebek tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singgingi, Riau. 3 orang pekerja tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Selain menangkap 3 orang, polisi juga menyita 1 unit mesin diesel, 2 selang, 1 dulang, 3 karpet, dan 2 rakit peti. Barang bukti yang didapat ini kemudian langsung dimusnahkan sementara 3 pekerja dibawa ke Polres Kuantan Singgingi. Aktivitas penambangan ilegal ini tengah marak di wilayah Kuantan Singgingi. Penambangan ilegal ini menyebabkan aliran sungai Kuantan tercemar dan merusak lingkungan. Dari Kuantan Singgingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Karena masalah lahan perkebunan, seorang pria menganiaya seorang kakek hingga patah tulang. Ia pun akhirnya harus berurusan dengan polisi. Sudirman, 52 tahun, warga desa Serumpun Pau, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kerinci, Jambi. Diamankan oleh anggota Polsek Danau Kerinci dan tim Macan Kincai, Satreskrim Polres Kerinci. Pelaku diduga telah menganiaya seorang kakek bernama Yahya, 72 tahun, hingga korban terluka dan patah tulang di bagian lengan. Peristiwa penganiayaan berawal dari adanya cekcok mulut antara pelaku dan korban karena sengketa tanah kebun yang digarap pelaku. Korban meminta pelaku untuk tidak menggarap lahan kebun tersebut. Pelaku menolak dan mengaku tanah tersebut miliknya karena memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap. Sebelum kejadian ini pelaku dan korban ada permasalahan terkait tanah di perladangan desa Tanjung Pauhilir. Korban datang ke ladang pelaku, kemudian meminta agar pelaku tidak bekerja di ladang tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi melaporkan. Ya, pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri, maksud kami pemirsa adalah mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda, dan mantan Kanit Narkoba Sigit Sarwo Edi divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Mereka dianggap bersalah menyelewengkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 9 kg. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan kedua terdakwa, yakni mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda, dan kanitnya Sigit Sarwo Edi dinyatakan bersalah. Mantan Kasat dan kanit serta 8 oknum anggota polisi dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan barang bukti narkotika seberat 9 kg, sabu dari total 44 kg sabu yang berasal dari Malaysia. Majelis Hakim kemudian memutuskan mengubah vonis kedua terdakwa dari awalnya seumur hidup menjadi pidana mati. Yaitu terdakwa Sigit Sarwo Edi dan terdakwa Satria Nanda dipidana mati
kemudian yang lain yang 8 orang lagi itu anggota unit mereka itu dipidana dengan seumur hidup, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam. Terkait putusan ini, para terdakwa masih bisa melakukan upaya hukum dengan melakukan kasasi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Zuprianto Anyus melaporkan. 6 buah pipa baja sepanjang 12 meter terjatuh dari atas tor pelabuhan dan menimpa 4 buah kios di Pasar Cipluk, Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Pipa baja jatuh setelah rantai yang mengikatnya di truk kontainer terputus. 4 buah kios hancur tertimpa pipa, sementara 5 orang pemilik dan penjaga kios mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan kios. Tiba-tiba lagi 3 orang tuh, tiba-tiba kena suara duduk, saya masuk ke kolong meja, lari itu tiba-tiba tuh tahu pipa jatuh, dia ada di atas. Itu abang lagi gimana posisinya? Lagi duduk berdua ini sama ini. Ketimpa? Sempat ketimpa nggak? Langsung kayu doang, paling kayu warung. Usai peristiwa, sopir truk kontainer dibawa petugas ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kelima korban dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Sofian Ainus melaporkan. Seorang pria warga negara asing asal Australia mengamuk dan membuang sejumlah barang hingga sepeda motor milik warga di Jalan Bisma, Ubud, Bali. WNA tersebut juga sempat melukai tangannya dengan pisau. Aksi seorang WNA mengamuk dan melempar barang milik warga di Jalan Bisma, Kelurahan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali terekam CCTV. Selain membuang barang milik warga, WNA pria ini juga membuang sepeda motor milik warga yang tengah terparkir. Berbekal rekaman, warga pun melaporkan kejadian ke Polsek Ubud. Usai dilakukan pemeriksaan, WNA tersebut diketahui mengalami depresi. Bahkan WNA tersebut diketahui sempat melukai tangannya dengan pisau. WNA tersebut terduga depresi. Jadi bermalam estimasi akhir Agustus sampai kurang lebih 15 hari di salah satu villa di Jalan Bisma, kemudian depresi, gangguan. Selanjutnya WNA yang terkait telah dijemput dan pindah bersama rekannya. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat Anyus melaporkan. Diduga akibat salah injak pedal gas dan rem, sebuah mobil tercebur ke kali di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara di Bogor, Jawa Barat, pemirsa, 2 mobil box bertabrakan di tanjakan curam. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dibantu warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi mata, awalnya mobil akan diparkirkan. Namun diduga karena salah injak pedal gas, tiba-tiba mobil meluncur ke depan dan tercebur ke kali. Mau parkir, udah selesai lurus, ibu aturan mundur langsung ngegas ke depan, langsung kejebur. Udah begitu aja. Nah, di dalam ada yang punya mobil, ibu sama anaknya yang masih TK, cuman tidak apa-apa, masih sehat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil berhasil dievakuasi dari aliran kali dan dibawa ke Satlantas Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Warga di sekitar Jalan Sumita di Reja, Kecamatan Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat, dikejutkan peristiwa kecelakaan yang melibatkan 2 mobil box. 2 kendaraan itu rusak parah, salah satunya bermuatan elektronik terbalik hingga menghalangi jalan. Kecelakaan terjadi diduga akibat salah satu mobil box mengalami rem tak berfungsi saat melaju di jalan menurun. Kendaraan itu akhirnya menghantam kendaraan lain dari arah berlawanan. Pihak polisi dibantu petugas damkar langsung mengevakuasi bangkai kendaraan ke unit laka Ciawi. Tiba-tiba saya juga. Mobil akang yang rusak apa? Apanya? Mobil yang rusak bagian depan. Bagian kepala.
Total. Iya, bagian depannya rusak. Kang, emang ini tanjakannya curam banget? Ya kalau dibilang curam iya, tapi kalau yang sering lewat. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat terganggu. Sementara seorang pengemudi mobil box terluka. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seekor sapi terjebak di dalam got di Lamongan, Jawa Timur. Butuh waktu hampir 1 jam bagi petugas damkar untuk mengangkat sapi seberat hampir 500 kg tersebut. Petugas damkar Lamongan, Jawa Timur mengevakuasi seekor sapi milik warga yang terjebak di got di depan rumah sang pemilik. Saat pemilik hendak memberi makan, tiba-tiba sapi lari hingga terperosok ke dalam got. Dibantu warga, pemilik sapi berusaha menolong secara mandiri, namun usahanya gagal sehingga mereka menghubungi petugas damkar. 7 petugas damkar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi dengan memanfaatkan tali dan kayu yang diikat pada tubuh sapi untuk kemudian ditarik bersama-sama dengan bantuan warga. Setelah hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengangkat sapi yang diperkirakan memiliki bobot hampir 500 kg itu ke permukaan. Kami evakuasi agak sulit, agak lama, soalnya apa? Sapinya itu selalu agak besar dan mepet. Dan alhamdulillah berhasil dievakuasi dari pemadam kebakaran Lamongan selama 1 jam setengah. Pihak damkar Lamongan mengimbau masyarakat agar segera menghubungi petugas damkar jika terjadi keadaan darurat atau insiden penyelamatan lainnya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan.